rasa rindu, mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan,
mati Yesus di setiap waktu Kau berharga menikmati Tuhan menikmati Yesus dalam kekekalan Kau mulia dalam kekekalan Kau mulia dalam kekekalan Kau mulia dalam kekekalan Kau mulia. Bagi kita seluruh hamba-hamba Tuhan terutama di kesempatan ini saya mau menyampaikan suatu pokok membaca Alkitab yang benar. Karena kita sebagai hamba Tuhan dalam pelayanan bagaimana kita untuk menyampaikan ya firman Tuhan yang benar. Jadi sebagai pendahuluan perlu kita sampaikan di sini, membaca Alkitab itu adalah kehidupan setiap orang percaya. Dan secara khusus bagi seorang pelayan firman Tuhan merupakan tanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan yang dipercayakan. Nah, ini yang perlu kita gumuli itu. Ya, karena bagaimanapun kita sebagai hamba Tuhan membaca Alkitab menjadi kehidupan bagi kita. Maka seorang pelayan firman Tuhan harus bergumul supaya memberitakan pesan Tuhan yang dipercayakan kepadanya sesuai kehendak Tuhan yang ditulis dalam Alkitab. Nah, ini yang perlu kita gumuli ya. Jadi kita tidak hanya begitu saja menyampaikan firman, baca begitu saja, bukan. Ya, ini yang perlu kita gumuli. Karena itu yang pertama harus kita ketahui dulu. Apakah Alkitab itu? Jadi Alkitab adalah firman Allah. Jadi harus digarisbawahi kata adalah. Ya, firman Allah yang ditulis dalam bahasa manusia. Karena banyak orang berkata Alkitab itu ada berisi firman Allah, ada Alkitab itu adalah sebagai refleksi iman orang beriman. Nah, jadi bermacam-macam. Tapi bagi kita yang pasti Alkitab adalah firman Allah yang ditulis memang dalam bahasa manusia. Jadi Alkitab itu merupakan proses dari sejak awal pewahyuan Allah kepada orang-orang yang Tuhan ya wahyukan ya sampai kepada bentuk kanonnya. Ya, seperti sekarang kita kenal dalam bentuk teks kanon, ya, dalam teks kanon. Jadi dia mengalami proses pembentukan daripada Alkitab itu mulai dari saat dia diwahyukan sampai kepada bentuk teks kanon. Maka teks kanon merupakan proses yang sangat lama dan diperkirakan selama 1.500 atau 1.600 tahun oleh penulis
orang-orang yang berbeda-beda. Jadi kita tahu penulisnya tidak hanya satu orang. Waktu yang begitu lama ya bagi orang-orang yang tertentu untuk itu. Baru selanjutnya kita lihat kedua, bagaimana cara membaca Alkitab. Nah, inilah yang penting untuk kita ketahui. Jadi Alkitab adalah firman Allah. Maka jangan dibaca menurut caramu membacanya. Nah, ini yang perlu ya. Jadi jangan kita baca Alkitab itu menurut cara kita membacanya. Tetapi bacalah Alkitab menurut cara Alkitab itu sendiri. Ya, ini yang perlu kita pahami. Jadi sekali lagi bukan menurut kita. Ya, bukan menurut kemauan kita, bukan. Karena Alkitab bukan hasil produk oleh manusia, tetapi hasil pikiran dan rencana Allah. Nah, itu harus kita pahami itu ya. Jadi karena pengarang Alkitab hanya Allah saja. Ya, jadi kalau manusia itu penulisnya, bukan pengarangnya. Supaya kita pahami itu ya. Maka dikatakan manusia hanya alat Allah untuk menuliskannya. Bandingkan ucapan Yesus dalam Matius 16 ayat 23 atau Markus 8 ayat 33. Sana dikatakan, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, itu yang sering. Ya, sering orang begitu. Sering orang artinya menganggap memikirkan Alkitab dengan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkannya. Dengan nats ini mau berkata kepada kita, ingat, Alkitab itu bukan hasil pikiran manusia, tapi yang dipikirkan oleh Allah. Nah, ketiga, apakah aturan membaca Alkitab? Jadi membaca Alkitab itu ada aturan-aturan yang harus kita penuhi. Pertama, membaca yang tertulis. Dalam Ulangan 29 ayat 29 dikatakan di sana, hal-hal yang tersembunyi bagi Allah, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi bagi orang Ibrani hukum Taurat itulah firman Allah yang ada dalam Taurat atau Torah yang kita sebut. Jadi kita hanya membaca yang tertulis dalam Alkitab. Ingat itu. Karena itu kita tidak boleh mengarang-arang yang tidak tertulis dalam Alkitab. Nah, sering orang mau bertanya di luar Alkitab. Pamannya, kalau kita baca Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, itu yang kita bacakan. Sehingga orang bertanya kalau begitu. Sebelum menciptakan langit dan bumi, mereka bertanya, apakah yang Allah ciptakan sebelum menciptakan langit dan bumi? Nah, ada orang bertanya. Karena Alkitab tidak memberikan jawaban untuk itu. Karena itu kita jangan tanya yang tidak ada dalam Alkitab. Sedangkan yang ada saja pun sulit untuk kita ketahui. Apalagi yang tidak ada. Karena itu jangan kita bertanya yang tidak ada ditulis dalam Alkitab. Dalam Wahyu 22 ayat 18-19 juga dikatakan sana. Semakin ditegaskan supaya kita membaca apa yang tertulis dalam Alkitab itu saja. Apa dikatakan di sana? Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini. Nah, ingat itu ya, diingatkan kita. Maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam Alkitab ini. Ya, jadi jangan kita tambahkan dari apa yang tertulis. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis dalam kitab ini. Nah, jadi kitab Wahyu mau mengatakan kepada kita supaya kita jangan menambah-nambahi dari apa yang tertulis. Jadi yang perlu kita gumuli apa yang tertulis dalam Alkitab. Di luar itu tak perlu. Jadi kita jangan membaca yang tidak tertulis dalam Alkitab. Supaya jangan kita
melampaui Allah sendiri, ya. Jangan kita melampaui Allah sendiri. Yang kedua, perlu kita memahami atribut atau sifat Allah. Jadi kalau kita membaca Alkitab itu tadi, perlu yang kedua memahami atribut atau sifat Allah. Jadi bila kita membaca Alkitab tanpa memahami atribut atau sifat Allah, maka kita bisa salah kaprah membaca Alkitab itu sendiri. Nah, itu bahayanya, ya. Kalau kita tidak mengerti juga atribut atau sifat Allah. Coba kita baca umpamanya Kejadian 22 ayat 12. Dikatakan di sana, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Nah, perhatikan, sebab telah kuketahui sekarang. Nah, dikatakan ya, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan. Ya, tidak segan-segan. Jadi kalau kita baca teks itu secara literalnya, di sana mau mengatakan sepertinya Allah itu baru saat itu bahwa Tuhan tahu bahwa Abraham itu orang yang ya patuh atau yang mau takut akan Tuhan. Nah ini, jadi kita harus tahu sebagai atribut atau sifat Allah, Allah itu maha tahu. Nah ini, jadi untuk memahami teks itu hati-hati kita, ya, sehingga jangan kita bercokol dengan berkata ini kan tertulis, ya, dikatakan tadi sebab ya baru Tuhan tahu sekarang, berarti sebelumnya Tuhan tidak tahu, bukan itu maksudnya, ya. Maka membaca teks tertulis bahwa saat itu Tuhan baru tahu bahwa Abraham takut Tuhan, sebelumnya Tuhan tidak tahu. Itulah yang ada muncul dalam orang. Apakah benar seperti itu? Nah ini dia. Jadi kita harus pahami membaca. Jadi hati-hati kita ketika membaca apa yang tertulis dalam Alkitab. Nah, contoh lain pamannya, kalau kita baca Maliaki 3 ayat 10. Ya, Maliaki 3:10. Apa dikatakan di sana? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah atau cobailah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelipatan. Nah, kita lihat di sana. Ya, ada dikatakan di sana. Dan ujilah aku atau cobailah aku, istilah lain. Apakah Tuhan itu dapat kita uji? Nah, ada orang berkata, hanya untuk ini Allah boleh diuji. Selainnya tidak boleh katanya. Oh tidak. Harus mengerti maksud teks. Ya, kata ujilah aku atau cobailah aku, kita tidak mau mengatakan untuk menguji dia, bukan. Itu sering juga kita lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, untuk supaya mereka bawa persepuluhan. Kita katakan, kalau sudah kau bawa persepuluhanmu, hanya satu ini kau boleh uji Tuhan. Oh tidak, bukan itu maksud teks. Jadi membaca teks jangan secara literaris. Ya, membaca teks seperti itu bertentangan dengan atribut atau sifat Allah yang berkata, jangan cobai atau menguji Tuhan Allahmu. Nah itu sudah jelas dikatakan itu. Jangan kita mencobai Allah, ya, atau menguji Tuhan, tidak perlu. Ya, bandingkan di sana dalam Mazmur 95 ayat 7b sampai 11 dan juga Ibrani 3 ayat 7 sampai 11. Lihat juga Keluaran 17 ayat 2, Ulangan 6 ayat 16. Jadi sekali lagi, kalau kata ujilah aku di sana atau mungkin cobailah aku, sehingga kalau kita sudah kembalikan pamannya persepuluhan, kita bawa untuk ini kita uji dia. Kata itu tidak berarti dalam arti literaris, pahami itu. Nah, inilah yang dimaksudkan, ya. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimana kita untuk membaca, mengenal sastra Alkitab. Nah, ini perlu, ya. Kalau ini tadi sudah tahu
ketiga, mengenal sastra Alkitab. Ya. Alkitab itu ditulis dalam berbagai jenis sastra. Jadi kita membaca Alkitab harus tahu sastranya. Ya. Jangan kita hanya baca saja terus begitu, tidak tahu kita bentuk sastranya. Ini harus kita hati-hati. Kita lihat sastra Alkitab itu, pamannya pertama sastra penulisan Alkitab. Itu harus kita kenal itu. Yang pertama, penulisan Alkitab itu adalah hanya dua, prosa dan puisi. Harus kita kenal itu. Mana yang prosa? Kalau ditulis semua rapat-rapat, padat semua. Dan ditulis puisi yang itu agak renggang-renggang. Ya, ada jarak-jaraknya. Alkitab itu hanya kita kenal dari kedua sastra ini. Sekali lagi, prosa dan puisi. Dan kedua, kita perhatikan juga itu sastra Alkitab, penulisan Alkitab. Kedua, sastra penulisan tiap-tiap kitab. Harus kita kenal juga. Apa itu? Taurat. Ya, harus kita kenal Taurat. Itu dari Kejadian sampai Ulangan. Kitab nabi-nabi. Nah, kita lihat, harus kita tahu kitab nabi-nabi. Ya, nubuat-nubuat yang kita kenal. Sejarah. Nah, seperti kitab Joshua dan lain-lain. Tulisan, harus kita kenal dia. Tulisan-tulisan seperti Paulus. Injil, kita harus kenal juga. Surat-surat harus kita kenal. Wahyu harus kita kenal. Jadi jangan kita samakan semua sastra kitab itu. Kalau kita tidak memahami itu, maka kita tidak bisa membaca yang benar terhadap Alkitab. Dan ketiga, sastra penulisan setiap teks. Nah, ini lagi. Jadi kita lihat tadi, sastra penulisan Alkitab. Kedua, sastra penulisan tiap-tiap kitab. Selanjutnya, sastra penulisan setiap teks. Ya, setiap teks. Ada sifatnya hiperbola, harus kita perhatikan dia hiperbola. Hiperbola itu seperti ya untuk mengungkapkan membesar-besarkan. Ya, ada membesar-besarkan. Nah, seperti dikatakan bangsa Israel semua seperti pasir di laut. Nah, dia juga pasir di laut dan sebagainya. Apakah dia memang sebanyak pasir di laut? Wah, tidak mungkin, tidak terhitung. Padahal sedikitnya bangsa Israel. Nah, ini namanya hiperbola. Ya, juga ada perumpamaan. Nah, kita tahu perumpamaan kan? Nah, ada alegori, ya, alegori, ada kiasan, ada tipologi, ada metafora, ada hikayat, ada perintah, ada etika, ada dogma atau ajaran, ya, ada nasihat atau paranese, ada simbol, ada apokaliptis, ya, atau kalipsi dan lain-lain. Jadi harus kita kenal itu, ya. Dalam setiap teks, dalam satu kitab, kita boleh dia bercorak ragam, ya, yakni sastra dari penulisan itu. Ini harus kita perhatikan itu ketika kita membaca dari suatu kitab yang sedang kita baca. Jadi harus kita benar-benar mengenal sastra kitab itu. Jika kita tidak mengenal bentuk sastra teks dengan baik, nah kita perhatikan sana, maka kita menyamaratakan semua bentuk teks, ya, sehingga tidak tahu lagi apa maksud teks yang tertulis. Ya, kalau kita tidak mampu mengenal dengan baik sastra-sastra dari teks itu, sehingga kita samakan saja semua, kita tidak mengerti lagi yang dimaksudkan. Itu sebabnya banyak pemberita firman Tuhan untuk mendapatkan arti yang paling mudah dengan cara mengalegorikan teks tertulis. Nah, banyak sekarang orang kalau baca Alkitab langsung dialegorikan saja. Ya, ini langsung dialegorikan saja. Langsung dialegorikan. Padahal bukan seperti itu maksud teks. Ya, bukan. Belum tentu. Contoh, ada mengalegorikan. Pamannya Mesir, dunia. Tanah Kanaan, sorga. Orang Israel, orang percaya. Nah, gitu dia. Ya. Dialegorikan, padahal bukan alegori itu. Dia harus kita kenal itu bentuk sastranya, apakah dia hikayat atau sejarah dan lain-lain. Nah, ini perlu kita perhatikan ketika kita membaca. Kalau tidak, wah, kita menyampaikan berita yang amburadul. Ya, ini harus kita hati-hati di sana. Nah, baru selanjutnya, ya, yakni keempat,
membaca bahasa asli. Nah, ini perlu ya, membaca bahasa asli. Alkitab yang di tangan kita adalah terjemahan. Jangan lupa Bapak Ibu, yang di tangan kita itu bukanlah aslinya, tapi terjemahan. Suatu terjemahan tidak bersifat adequate dengan maksud bahasa aslinya. Belum tentu. Ya, belum tentu itu. Jadi kalau dia diterjemahkan, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran, belum tentu itu arti daripada terjemahan itu. Belum tentu. Jadi terjemahan lebih banyak dikerjakan sesuai maksud sasaran pendengarnya. Itu sebabnya kalau kita baca terjemahan yang ini, terjemahan ini, kalau sudah kita terjemahkan dan kita mengerti terjemahan itu, bisa mempunyai arti yang berbeda-beda. Ya, kalau pamannya kitab yang satu terjemahkan kepada bahasa Karo, ya, kepada bahasa Toba, kepada bahasa Sibalungun, boleh artinya yang berbeda-beda. Kenapa? Karena itu terjemahkan sesuai dengan sasarannya, siapa yang mendengarkan. Tapi belum tentu itu tepat apa yang dimaksudkan oleh Alkitab itu sendiri, ya, terjemahan Alkitab itu. Karena itu sekali lagi, membaca bahasa asli itu adalah merupakan suatu pergumulan bagi kita. Ya, sekali lagi, pergumulan. Maka terjemahan lebih banyak dikerjakan sesuai maksud sasaran pendengarnya. Itu makanya harus diperhatikan. Padahal belum tentu ketika diterjemahkan kepada sasaran pendengarnya, belum dimaksudkan oleh bahasa asli itu sendiri. Nah, ini dia. Ya, kalau kita baca itu bahasa Batak Toba, kalau kita baca dengan bahasa Indonesia, kalau kita mengerti berbeda. Ya, kalau kita terjemahkan masing-masing. Karena dia berbeda dalam sasaran. Siapakah yang disapanya? Dalam bahasa Indonesia, bahasa Toba, suku ini, dan lain sebagainya. Itu perlu. Nah, sebagai contoh, umpamanya, Allah mengikat perjanjian dengan Abram. Nah, itu yang kita baca dalam Alkitab. Kalau kita baca di sana, dikatakan bahwa Allah mengikat perjanjian kepada Abraham. Ketika kalau kita baca Alkitab, Allah mengikat perjanjian kepada Abraham. Kata bahasa Indonesia dipakai kata mengikat. Ya, terjemahan bahasa Indonesia dipakai kata mengikat. Karena istilah itu dikenal oleh bahasa sasaran. Padahal kata itu tidak diungkapkan di dalam bahasa asli. Ya, bahasa aslinya di sana kata bahasa Indonesia mengikat sebenarnya dipakai di sana karat. Ya, karat berit. Karat artinya itu memotong, ya, atau menyigar. Jadi bukan mengikat. Nah, itulah dia. Karena orang Indonesia tidak mengenal dengan memotong atau menyigar. Kalau perjanjian, maka mengikat. Nah, inilah yang perlu kita pahami untuk mengenal dengan baik. Karena setiap budaya, setiap orang itu tidak sama. Jadi perlu kita perhatikan mengenal bahasa asli dari Alkitab itu sendiri. Jadi bahasa asli itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya, tadi contohnya karat berit, memotong perjanjian. Maka kata mengikat dalam bahasa Indonesia tidak, ya, dapat mengungkapkan arti makna kata karat itu dalam bahasa sasaran. Inilah sebagai contoh biar kita perhatikan. Maka untuk mengerti apa yang dimaksudkan dalam bahasa Indonesia kata mengikat perjanjian harus dipahami dalam bahasa asli. Maka bagi yang buta sama sekali bahasa asli Alkitab, pergunakan beberapa Alkitab terjemahan untuk memahami arti kata dalam bahasa sasaran. Nah, ini. Jadi artinya kalau kita tidak mengenal sedikit pun bahasa Ibrani, ya, tidak bisa kita gumuli, ya pakailah beberapa terjemahan supaya kita dapat lebih mengenal dengan baik apa yang dimaksudkan oleh kata itu. Ya, supaya nanti kita dapat menyampaikan apakah yang mau dimaksudkan oleh kata itu dalam firman-Nya. Ini yang perlu kita perhatikan. Ya, baik itu dalam bahasa, ya, PL dan PB. Tentu bahasa PB itu bahasa Yunani. Harus kita kenal dengan bahasa Yunani. Ya, kita tidak boleh buta sama sekali. Ya, contoh umpamanya kalau kita baca dalam Kejadian Yohanes 1 ayat 14. Kalau kita membaca di sana, maka firman itu menjadi manusia. Kalau kita baca dengan teks Yunaninya bukan menjadi manusia, tapi
firman itu menjadi daging, ya, menjadi daging. Nah, jadi beda itu. Menjadi manusia daging itu tidak sama, ya. Kenapa dia menjadi daging? Masih beda dia menjadi manusia. Ada makna yang dimaksudkan dengan kata menjadi daging. Nah, inilah pentingnya kita mengenal dari bahasa satu kitab. Dan selanjutnya yakni mengenal gramatika. Nah, ini perlu kita kenal gramatika. Bagi seorang pemberita firman Tuhan yang telah bergelar sarjana Alkitab. Nah, jadi ini sasarannya kepada sarjana lah, ya. Yang tidak sarjana ya puji Tuhan lah. Kalau dia belum sarjana, dia mau melayani Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau sudah menjadi sarjana, jika dia buta sama sekali untuk bahasa asli Alkitab itu, baik itu bahasa Ibrani, baik bahasa Yunani, sangat disayangkan, ya. Itu sangat disayangkan. Karena pengenalan gramatika teks sangat menolong pemberita Tuhan untuk berupaya membaca Alkitab itu sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah sendiri dalam firman-Nya. Ya, jadi kita harus baca dari bahasa asli. Tadi PL bahasa Ibrani, PB bahasa Yunani. Kita mau menggumuli, ya, apalagi kalau ada terjemahan yang nampaknya bagi kita agak sulit, ya, tidak mengerti dengan baik. Kita harus kembali memperhatikan bagaimana bentuk teks asli. Maka gramatika dari teks itu perlu kita perhatikan. Jadi gramatika teks itu memperhatikan, yakni baik tata bahasanya, baik tadi sastranya, baik leksikalnya, baik semantiknya, baik strukturnya dan lain-lain. Yang harus kita kenal itu dengan baik, yakni dari gramatika. Jadi kalau kita tidak mengerti gramatika dari suatu kitab, maka kita akan sulit memahami apa arti yang sedang kita baca. Karena setiap bahasa tidak sama tatanan gramatikanya. Ini harus kita perhatikan itu, ya. Jadi tatanan gramatika bahasa Ibrani beda dengan tatanan gramatika bahasa Yunani. Perlu kita perhatikan itu. Maka pengenalan gramatika sangat dibutuhkan bagi seorang pemberita firman Tuhan. Selanjutnya, selain kita mengenal yakni gramatika, mengenal historikal dari suatu kitab. Untuk memahami suatu teks yang sedang dibaca, harus memahami historikal teks yang dibaca. Kalau kita tidak mengenal historikal dari suatu teks yang kita baca, kita tidak mengerti itu, apa yang dimaksud. Karena historika dari suatu teks itu menyangkut tentang baik budaya, baik cara berpikirnya, baik geografisnya dan lain-lain, ya. Itu harus kita pahami itu. Ya, karena setiap budaya tidak sama, ya, tidak sama budaya orang. Baik budaya Ibrani sudah pasti jauh dari bahasa kita sebagai orang Indonesia. Orang Indonesia saja pun dari suku-suku bermacam-macam, sehingga suku-suku kita tidak sama. Karena itu jangan kita membaca dari budaya kita. Jangan kita membaca dari cara berpikir kita. Jangan kita membaca secara geografis kita dan lain-lain. Kita harus membaca secara historikal dari teks yang sedang kita baca itu. Itu harus kita pegang dengan kuat. Ketika para nabi menyampaikan firman Tuhan, tidak lepas dari historis yang disapanya. Kalau seorang nabi menyampaikan firman-Nya, ingat itu. Dia juga harus sesuai dengan historis yang disapanya. Walaupun sama-sama Ibrani juga. Nah, itu saja. Ya, boleh saja berbeda-beda. Ketika Nabi pamannya Yesaya, Hesekiel, ya, Nabi Joel dan lain-lain, tidak sama historisnya. Ya, punya historis masing-masing. Karena itu perlu kita perhatikan. Demikian juga umpamanya Paulus, ya, dan lain-lain menyampaikan firman Tuhan tidak lepas dari historis yang disampaikannya. Nah, kita tahu, apalagi Paulus kepada siapa dia memberitakan firman, dia tahu, ya, kepada siapa orang-orang ahli filsafat dan lain sebagainya, kita mengerti untuk itu. Dengan memahami historis teks yang sedang dibaca, dapat menolong pembaca, ya, itu membaca teks yang sedang dibacanya menurut apa yang dimaksudkan oleh teks. Nah, ini yang perlu kita perhatikan itu dengan baik-baik, ya. Baru yang
Selanjutnya, mengenal konteks. Konteks dimaksud ialah hubungan teks dengan teks yang sedang dibaca. Ya, ingat itu, hubungan teks yang sedang dibaca dengan teks dekatnya, hubungan dengan teks kitab, dengan teks keseluruhan Alkitab. Alkitab tidak pernah berkontradiksi di dalam dirinya. Itu harus kita pahami itu. Karena Allah tidak pernah berkontradiksi di dalam dirinya. Itu makanya ya tidak ada kita itu yang satu dengan lain bertentangan. Itu. Jadi harus kita lihat dalam konteks. Ya, walaupun itu dalam jarak yang begitu lama, ya penulis yang berbeda-beda dan dia sapaan yang berbeda orangnya, tapi kita lihat tidak pernah berkontradiksi. Istilah lain disebut Alkitab itu sifatnya logis. Ya, tidak ada pertentangan sama sekali dalam dirinya. Dengan mengenal konteks atau logis suatu teks, kita lepas dari segi, ya, kita tidak boleh lepas dari segi gramatikal dan historisnya juga. Jadi berhubungan konteks atau logis suatu teks, perlu diperhatikan apakah teks itu bersifat. Nah, ini perhatikan ini, bersifat kontinuitas, ya, kontinuitas. Itu artinya apakah berkelanjutan, apakah sesuatu pokok dalam PL masih terus dilanjutkan dalam PB. Nah, ini kita perhatikan itu. Dia bersifat kontinuitas. Ya, apakah masih terus atau tidak? Pamannya, korban-korban sudah jelas di sana sudah digenapi dalam Kristus. Tidak ada dalam PB. Ya, ada kontinuitas. Ya, umpamanya apa? Mengasihi, tetap kasih. Ya, terus dan sebagainya. Tapi ada yang sifatnya kedua diskontinuitas. Apakah suatu pokok dalam PL telah digenapi atau tidak dibicarakan lagi dalam PB. Nah, ini perlu diperhatikan. Itu apakah kontinuitas sudah digenapi atau memang tidak dibicarakan. Seperti tadi saya katakan bahwa persembahan itu, ya, korban-korban itu sifatnya diskontinuitas, sudah digenapi. Tapi ada tidak dibicarakan, umpamanya persepuluhan. Nah, itu. Jadi persepuluhan kita baca dalam PB, ya, tidak ada dibicarakan sana, ya, kembalikanlah, berikanlah persepuluhan dan sebagainya. Itu yang jelas dalam PL, ya, dalam PL. Tapi tidak dibicarakan, nah, tidak dibicarakan secara, ya, kontinuitas, enggak. Tapi apakah itu tidak boleh lagi? Oh, tidak. Itu makanya banyak orang berkata dalam PB tidak boleh lagi mengembalikan persepuluhan, berikan persepuluhan. Nah, ini jadi kurang mengerti. Jadi diskontinuitas itu harus dipahami dengan baik. Kalau tidak, dia bisa salah untuk memahaminya. Selanjutnya, sebagai terakhir penutup, dengan mengutarakan beberapa pembahasan, yakni membaca Alkitab yang benar dalam menolong kita untuk menggumuli tugas panggilan yang dipercayakan sebagai pelayan firman Tuhan. Yang pertama harus didasari oleh doa. Ingat itu, oleh doa. Mohon iluminasi Roh Kudus. Pasti Tuhan menolong. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya. Salam. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa, Tuhan memberkati.